Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Kembali kita beribadah pada hari ini Minggu 3 Januari 2021. Pada ibadah hari ini kita memakai tata kebaktian 1 Minggu Epifania dengan tema Kasih Tuhan mengiringimu. Mari kita sambut ibadah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang. Jemaat Tuhan yang terkasih, Jemaat GKP Jati Asih. Kita awali ibadah kita pada minggu hari ini. Kita percaya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini
diambil dari Yeremia 31 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Kita sambut dengan pujian NKB 143, Janji yang Manis. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala cinta kasih dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari dan di sepanjang hidup kami tanpa henti. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau selalu mencukupkan kami, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan keluarga, serta hubungan yang baik dengan sesama kami manusia maupun dengan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih telah mengingat kami, walaupun terkadang kami berbuat salah dan dosa. Kepada Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Allah yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita sambut dengan pujian PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Bersama-sama kita ucapkan, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita telah mengaku dosa kita. Penuh kesadaran akan segala kelemahan kita. Kini sambutlah berita anugerah pengampunan berdasarkan Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara sekalian yang tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Aja
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20. Kita membaca secara responsoria. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Setelah pembacaan Mazmur nanti kita akan sambut dengan pujian Kidung Jemaat 48. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. dan memberkati anak-anakmu di antaramu, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari, Ia menurunkan salju seperti bulu domba. dan menghamburkan embun kuku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadap dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa. Kita persiapkan hati kita dan seluruh keberadaan kita menyambut firman Tuhan yang diberitakan di hari Minggu pertama tahun 2021. Karenanya mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Perjalanan tahun 2020 dengan segala dinamika, dengan berbagai perkara yang terjadi. Kami bersyukur kami ada di hari pertama, hari Minggu pertama tahun 2021. Kiranya ini menjadi hari ibadah kami, hari rasa syukur kami, sekaligus hari percaya kami. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan terus menemani perjalanan hidup kami di tahun 2021, bahkan perjalanan hidup kami seterusnya. Perlengkapi kami dengan firman-Mu ya Tuhan, agar firman Tuhan menjadi landasan kami untuk berkarya, untuk melayani, untuk bersaksi akan kemurahan pemeliharaan-Mu yang tak berkesudahan. Berfirmanlah atas kami, didiklah kami dengan cara-Mu Tuhan, dengan firman-Mu yang menguatkan. Kami memohon di dalam nama Yesus. Amin. Sesuai daftar pembacaan Alkitab Gereja Kristen Pasundan, hari ini kita disapa firman Tuhan berdasarkan Yeremia 31 ayat 7 hingga 17. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai,
di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar. Di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari bercucuran air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Jemaat GKP Jati Asih. Tentu kita akan menyatakan bahwa penyertaan Tuhan hadir sepanjang 2020. Hingga kita saat ini bersama-sama menghirup udara baru tahun 2021 dengan tantangan baru, dengan peristiwa-peristiwa yang kita tidak pahami. Namun kita percaya jika Tuhan menyertai di hari yang lalu, maka pemeliharaannya ada untuk selanjutnya. Karenanya tema hari ini diiring, ya. Kita diiring oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang mengiring baik kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan tentu bangsa serta dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca, Allah berfirman melalui Nabi Yeremia yang tak pernah jemu untuk menyatakan harapan di dalam Tuhan bagi jemaat, bagi umat pada saat itu, agar di dalam keterpurukan mereka, dalam hidup yang merana yang mereka alami, dalam perjuangan mereka untuk tetap taat dan berharap pada Tuhan, maka kehadiran Yeremia menyatakan sungguh-sungguh bahwa ada harapan di depan. Bahwa Tuhan berfirman melalui Yeremia,
kita harus tegar, kita harus kuat, kita harus terus menatap ke depan. Meski pengalaman hari ini amat membuat hati kita hancur, membuat hidup kita sulit, membuat banyak perkara tidak kita pahami. Yang disampaikan oleh Yeremia adalah ungkapan penguatan bahwa Tuhan hadir. Demikian tema Natal yang baru saja kita rayakan. Allah Immanuel itu namanya, bukan nama sembarang nama, tetapi nama yang sungguh-sungguh mau hadir melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Allah yang hadir dalam keadaan duka cita. Namun manusia tidak akan selamanya berduka. Ia akan ganti dengan kegirangan. Umat yang tercerai-berai, sisa-sisa Israel yang tercerai-berai akan dikumpulkan kembali. Kehidupan mereka yang rusak, Tuhan akan pulihkan dengan gandum, dengan minyak, dengan anggur, dengan ternak, dengan anak-anak yang dilahirkan, dengan para imam yang sejahtera. Luar biasa janji Allah. Dan janji ini bukan hanya kata-kata untuk menghibur, untuk sesaat, tapi sungguh-sungguh Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Bangsa Israel dipulihkan, dibebaskan dari cengkraman bangsa-bangsa yang menaklukkan mereka, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh hanya setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iringan berkat Tuhan, itulah yang mau kita mohon, kita minta, sekaligus yang kita percaya di hari Minggu pertama tahun 2021 ini. Ada banyak ramalan, ada banyak upaya orang membuat kita was-was, membuat kita seperti tidak punya harapan di tahun yang baru ini. Namun bagi kita orang percaya, tahun 2021 bukanlah akhir dari perjuangan kita. Namun ini adalah sarana Allah mau terus bekerja melalui kita, melalui gerejanya, melalui jemaat Jati Asih, agar kesaksian kita sebagai orang percaya yang berpengharapan itu sungguh boleh dinyatakan. Kasus COVID-19 belum usai. Dunia belum sepenuhnya sembuh. Bahkan ada banyak penemuan-penemuan yang semakin membuat kita khawatir. Saudara-saudara, kita sudah menerima bukti bahwa pemeliharaan Allah tak berkesudahan. Melalui pelayanan virtual yang terus setia dilakukan, melalui pelayanan yang terbatas tidak bisa berjabat tangan, tetapi perhatian itu selalu ada. Terlebih berkat-berkat Tuhan bagi kita. Betul ya, semua mengalami pengurangan, mengalami penghematan, mengalami segala sesuatu yang tidak bisa selancar dulu. Disinilah ketabahan kita. Disinilah ketegaran kita dalam melangkah dengan iringan berkat Tuhan. Bahwa siapapun di antara kita saat ini mencucurkan air mata. Dan setiap air mata yang kita cucurkan tidak akan sia-sia. Setiap daya juang kita tidak akan sia-sia. Saat kita menjalankan protokol kesehatan, untuk sementara kita membatasi pertemuan-pertemuan, tidak akan sia-sia. Dalam kedalaman atau penghayatan hidup masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda, ada kalimat bijak mengatakan, dalam hidup ini ada kalanya kita nanjak, ada kalanya kita turun. Jangan kita senang saat hidup kita menanjak.
Jangan sedih kalau kita hidupnya menurun. Ulah ceri katanya ya. Kalau jalan dina pudunan. Jangan juga merasa jumawa kalau kita jalan di tanjakan. Karena kedua-duanya bisa dialami siapapun. Namun kedua-duanya mengantar kita pada tujuan. Perjalanan hidup kita up and down, naik dan turun, lewat lembah, lewat perjalanan yang sulit. Namun semuanya itu mengiring langkah kita menuju tujuan. Bukankah saat kita lewat jalur puncak, tujuan kita ke Bandung? Atau sebaliknya saat kita dari Bandung melewati puncak berkelak-kelok, tujuannya ke Jakarta. Kemanapun tujuan kita diiring dengan Tuhan, maka perjalanan itu akan mendewasakan kita, akan menumbuhkan pengharapan kita, akan membuat kita terus boleh setia. Dan di dalam kesulitan yang kita alami, kita tetap bisa mengasihi sesama. Kita tetap dipakai untuk bersaksi sebagai lilin-lilin kecil yang rela untuk berkorban. Apa gunanya kita jadi lilin besar, tapi tidak rela berkorban? Jadilah lilin-lilin kecil namun rela berkorban. Pengorbanan kita itulah yang memberi harapan pada dunia, menghangatkan, memberi arah, memberi semangat, memberi tanda bahwa Allah hadir mengiring dengan berkat-Nya. Apapun rencana saudara tahun ini, apapun kekhawatiran saudara tahun ini, apapun rencana rancangan jemaat tahun ini, percayalah Tuhan mengiring. Jika kita menghadapi kendala, jika kita diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan, jangan putus asa, jangan mundur, tetap berkarya, tetap melayani, tetap solid. Sebab kita diiring berkat Tuhan yang menyampaikan kita, yang menemani kita, mengiring kita sampai tujuan. Tuhan memberkati di hari Minggu pertama tahun 2021, perjalanan kita indah, sebab kita diiring oleh kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah dengan hati dan mulut kita ikrarkan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawari 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287, Sekarang Bersyukur. Sempurna
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Engkau melimpahkan berkat anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersuka cita, sebab dengan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh mengalami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini ke dalam pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, untuk memperluas pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu, agar berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca warta jemaat bersama-sama. Marilah kita nyatakan persekutuan kita untuk saling mendukung di dalam doa. Doa syafaat diakhiri bersama-sama kita memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami di tahun yang baru. Tahun 2021 dengan penuh percaya kami diiring berkat-Mu. Kami diiring kehadiran Allah yang penuh kasih, sehingga apapun yang menjadi tantangan kami, bahkan rencana kami, segala sesuatu yang belum kami pahami dan mengerti, diiring oleh kasih Tuhan, membuat kami penuh damai sejahtera, dan kami penuh ketenangan untuk melewati semuanya. Tantangan pribadi, keluarga, terlebih pelayanan, dan kami sebagai bagian bangsa, kami sungguh percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Pada saat ini kami berdoa bersama jemaat GKP Jati Asih. Kami mohon kasih-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Rengsi Pakpahan, Bapak Nelson Pakpahan, Bapak Manahan Manurung, dan saudara-saudara kami dalam pemulihan mereka, kiranya jamahan kasih Tuhan menguatkan dan menghibur. Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata. Demikian juga kami mau bawa dalam doa kami. Berkatilah saudari Sela dan keluarganya ya Tuhan. Biarlah mereka hanya terus boleh berharap pada Tuhan. Berkat dan pemeliharaan-Mu bagi saudari Sela dan keluarga. Pergumulan-pergumulannya biarlah Tuhan angkat, sehingga mereka boleh hidup bersandar penuh kepadamu. Kami bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun. Ibu Resmawati Sitompul, Bapak Asner Huta Barat, Saudara Adolf Bastian Giawa. Terima kasih untuk panjang umur, kasih karunia yang Tuhan beri. Biarlah saudara-saudari, ibu dan bapak, boleh terus merasakan kasih-Mu yang besar,
sehingga mereka boleh mengasihi Tuhan dan sesama. Kami mohon kasih-Mu ya Tuhan, untuk keluarga Ibu Samaria Simamora dan keluarga Bapak Sapari. Kiranya keluarga-keluarga kami ini boleh menjadi keluarga-keluarga yang memancarkan damai sejahtera dimanapun mereka berada. Mereka hanya boleh percaya akan berkat-Mu, sehingga pemeliharaan Tuhan boleh mereka rasakan. Kehidupan anggota jemaat yang lain dan simpatisan, biarlah dengan penyertaan Tuhan, di tahun yang baru ini, ada harapan baru, ada semangat baru, agar melewati suka duka, hanya bersama dengan pemeliharaan Tuhan. Kau yang hadir dan mengiringi terus. Kami berdoa untuk aktivitas pelayanan GKP Jati Asih, pelayanan komisi-komisi, KPS, unit sekolah TK Kristen Pasundan, aktivitas para penatua, majelis jemaat PPJ, dan setiap hal yang dikerjakan oleh panitia-panitia. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan merawat, agar program-program boleh dilaksanakan di tengah-tengah keterbatasan ini melalui sarana virtual, biarlah itu tetap menumbuhkan kekuatan dan menumbuhkan persaudaraan. Kami bawa di dalam doa kami aktivitas klasis, sinode, dan kehidupan ekumenis dalam tantangan-tantangan yang baru, berjalan dengan kasih Tuhan diiring penyertaan-Mu. Kami percaya para pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh mengabdi, mendapatkan kekuatan baru tiap-tiap hari. Tuhan juga memberkati setiap sarana yang ada, agar aktivitas pelayanan anak-anak Tuhan boleh memancarkan sinar lilin-lilin yang terus menyala. Berkati bangsa dan negara kami serta seluruh dunia dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi, dan juga ancaman virus yang semakin kuat. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan pulihkan seperti firman-Mu yang diberitakan pada hari ini. Kami tegar, kami kuat, kami berjalan bersama, diiring kasih Tuhan, semua badai ini akan berlalu. Bapa di surga, terima kasih untuk pelayanan yang boleh diselenggarakan di hari Minggu pertama, tanggal 3 Januari 2021, untuk setiap orang yang boleh terlibat di dalamnya. Kami merasakan sukacita, biarlah kami boleh terus melayani Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa yang penuh dengan keterbatasan kami ini. Hanya kami mau bawa dalam percaya, hanya di dalam nama Yesus. Dan sebagai anak-anak-Mu saat ini Tuhan, kami mau bersehati untuk memanjatkan doa, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah
Jemaat Tuhan yang kekasih, kita diiring melangkah di hari yang baru, di tahun yang baru. Kita punya harapan dan semangat yang baru. Percayalah dan jadilah tegak dan tegar, sebab berkat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kini arahkanlah hati dan pikiran saudara, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memelihara dan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.